Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pendengar Radio Mentari FM yang berbahagia dimanapun Anda berada, sahabat sehat rahimakumullah, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali dalam acara Hikmah Duha yang pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan prinsip-prinsip Islam yang berkaitan dengan hukum pemerintahan dan kerakyatan. Sahabat sehat rahimakumullah, pada hakikatnya semua ajaran Islam itu adalah merupakan hukum. Karena ajaran Islam itu mengandung suatu ketentuan atau suatu aturan, apakah itu membolehkan atau melarang, sehingga Islam itu disebut sebagai syariat. Nah, syariat ini digambarkan oleh Roger Garaudy itu sebagai suatu ketentuan cara hidup yang berasal dari nilai-nilai abadi dan mutlak yang diwahyukan sebagai keseluruhan amanat Al-Quran. Dalam satu pernyataan yang lain itu dikatakan bahwa syariat di sini itu menunjuk pada hukum yang telah ditetapkan Allah bagi manusia yang berpijak pada ad-dinul Islam. Nanti kita bisa membuka Quran surat Asy-Syura ayat yang ke-13. Dari ayat ini sebagian dari sarjana muslim itu menempatkan syariat itu sebagai bagian dari ad-dinul Islam itu. Di samping akidah ataupun akhlak. Dan ketiganya itu merupakan satu kesatuan totalitas yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Dalam perkembangannya banyak para ahli hukum Islam yang menempatkan syariat atau hukum Islam itu sebagai bagian yang terpisah dari masalah akidah dan akhlak. Misalnya seperti pendapat Ibnu Abidin yang membagikan syariat Islam itu menjadi 5 bagian. Di antaranya yang pertama itu adalah akidah, yang kedua itu adalah akhlak atau tata kesopanan, yang ketiga adalah ibadah, yang keempat muamalah, sedangkan yang kelimanya itu adalah hukuman atau diartikan kepidanaan. Nah, dari kelima bagian tersebut, masalah akidah dan akhlak itu tidak termasuk di dalam ruang lingkup hukum Islam.
pemisahan semacam ini sebagai akibat dari cara berpikir yang terpengaruh oleh pemahaman hukum sebagai yang terdapat pada masyarakat barat yang memisahkan hukum itu dari aspek kehidupan yang lainnya dan mempelajarinya itu secara terpisah, sehingga hukum Islam itu sering didefinisikan sebagai seperangkat kaidah yang mengatur perilaku manusia, hubungannya dengan Tuhan. Kalau dalam Islam itu disebut ibadah, dan mengatur antara hubungan manusia yang dalam agama Islam disebut muamalah. Tapi pada kesempatan ini saya tidak membahas mengenai ketentuan hukum Islam sebagaimana yang ditulis di dalam kitab-kitab hukum fikih yang aspeknya itu amat luas dan sangat terperinci. Akan tetapi kami hanya memaparkan mengenai prinsip-prinsipnya saja yang terdapat di dalam ajaran Islam, yaitu mencakup masalah ketentuan kewenangan penguasa atau pemerintah, kemudian perlindungan hak-hak rakyat, dan tata cara penegakan hukum dengan sanksi yang masuk di dalam ruang lingkup hukum publik, dan masalah ketentuan yang mengatur pergaulan hidup antar manusia. Ya, antara lain bisa meliputi hukum perjanjian, hukum perkawinan, hukum waris, hukum jual beli, yang termasuk di dalam ruang lingkup hukum privat. Mengenai prinsip kewenangan penguasa atau kepemerintahan, kekuasaan yang dipegang oleh pemerintah atau ulil amri pada hakikatnya itu merupakan amanah dari Allah. Nanti bisa kita lihat pada Quran surat An-Nisa ayat yang ke-58. Di sana Allah berfirman, Innallaha ya'murukum an tuwaddul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Yang artinya, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan memerintahkan kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Nah, sahabat sehat rahimahullah, Rasulullah itu pernah bersabda kepada Abu Dzar, "Hai Abu Dzar, engkau adalah seorang yang lemah, dan sesungguhnya jabatan sebagai pemimpin itu adalah amanah yang berat, dan kelak pada hari kiamat itu ia akan menjadi penyebab kehinaan dan penyesalan, kecuali orang yang telah mengambilnya dengan cara yang benar dan menunaikannya kewajiban-kewajiban itu yang harus dipikulnya." Dari ketentuan ayat dan sabda Rasulullah di atas, dapat kita pahami bahwa kekuasaan itu hanya sebagai
satu karunia atau nikmat Allah yang merupakan amanah kepada manusia supaya dipelihara dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Sahabat sehat rahimakumullah, amanah di dalam konteks pemerintahan itu berarti suatu pendelegasian atau pelimpahan wewenang atau bisa disebut mandat gitu, yang berasal dari yang maha kuasa, yaitu Allah, dan sebagai rasa tanggung jawab yang bersifat ilahiyah. Maka dengan demikian, setiap amanah itu wajib untuk disampaikan atau dilaksanakan walaupun berat adanya. Pelaksanaannya amanah ini mengandung satu implikasi, antara lain itu adalah yang pertama, tidak boleh dilakukan semaunya sendiri, apalagi sampai disalahgunakan. Ini berarti bahwa kekuasaan itu dilakukan tidak atas kemauan dan kehendaknya sendiri, tetapi harus berdasar pada ketentuan yang sudah digariskan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian yang kedua, keputusan yang akan diambil itu harus didasarkan dengan cara musyawarah. Nah, prinsip musyawarah ini itu berfungsi sebagai suatu pembatas kekuasaan sekaligus media untuk dikomunikasikan dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat yang dipimpinnya itu, sebagaimana yang dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat yang ke 159 itu Allah telah berfirman. Dan yang ketiga, harus dilakukan dengan cara yang adil. Adil ini merupakan satu prinsip yang amat penting. Nanti bisa dilihat pada Quran surat An-Nisa ayat yang ke 135, atau bisa juga di Quran surat Al-Maidah ayat yang ke-8. Kaitannya dengan kekuasaan. Adil itu mengandung arti bahwa penguasa itu berkewajiban untuk melaksanakan tugas-tugasnya, termasuk menegakkan hukum dengan cara yang seadil-adilnya. Kemudian sekarang masalah kerakyatan. Prinsip pengakuan dan perlindungan hak-hak rakyat di dalam Islam itu bagaimana? Sahabat sehat rahimakumullah, manusia itu diciptakan Allah itu mempunyai satu kedudukan yang mulia. Kita bisa lihat pada Quran surat Al-Isra ayat yang ke-70. Di sana Allah berfirman, "Walaqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minal thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mamman khalaqna tafdila." Yang artinya, dan sungguh telah kami muliakan anak Adam, yaitu para manusia termasuk kita ini,
kami tebarkan mereka di darat dan di laut, dan kami anugerahi mereka itu rezeki yang baik-baik, dan kami utamakan mereka dengan suatu kelebihan dari makhluk-makhluk lain yang kami ciptakan. Ayat tersebut memberikan satu gambaran kepada kita bahwa manusia sebagai derajat yang amat tinggi dan mempunyai kelebihan jika dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Supaya derajat tersebut tetap terjaga, maka Allah telah memberikan hak-hak tertentu yang melekat sejak manusia itu lahir, yang antara lain hak-hak itu yang pertama itu adalah prinsip persamaan. Dalam pandangan Allah, manusia itu adalah sama. Bukan orang kaya yang paling tinggi derajatnya, bukan orang yang pandai di dalam ilmu pengetahuan yang paling tinggi derajatnya, bukan orang yang mempunyai nasab yang terbaik, yang mempunyai derajat yang paling tinggi di sisi Allah, tetapi hanya ketakwaan saja yang membedakan. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemudian hak yang kedua itu adalah prinsip kebebasan berpendapat. Setiap manusia itu mempunyai hak yang sama untuk mengemukakan pendapatnya. Hak yang ketiga adalah prinsip atas hak kekayaan dan jaminan sosial. Sedangkan yang keempat adalah prinsip penegakan hukum. Nah, dalam prinsip persamaan ini, manusia itu dihadapkan Allah mempunyai satu derajat yang sama. Dan sekali lagi yang membedakan derajat manusia itu hanyalah takwanya, ketakwaannya. Dalam bidang hukum, prinsip persamaan itu telah dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menangani perkara yang diajukan oleh Usamah bin Zaid, di mana ia meminta dispensasi hukuman bagi anak seorang pembesar. Nah, atas permohonan dari Usamah bin Zaid tersebut, Nabi mengatakan, orang-orang sebelum kamu dahulu hancur binasa oleh karena apabila ada segolongan elit mencuri, mereka membiarkan saja. Tetapi apabila golongan lemah, dalam hal ini adalah rakyat jelata yang mencuri, mereka tegakkan hukum atas orang-orang tersebut. Demi Allah, andaikan Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti akan aku potong tangannya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Nasai. Nah, dari penegasan hadis tersebut dapat dikatakan, yang pertama bahwa persamaan di hadapan hukum itu adalah hak setiap orang. Dan yang kedua, pelaksanaan penegakan prinsip persamaan di hadapan hukum itu menjadi kewajiban pemerintah.
Sementara itu prinsip kebebasan berpendapat itu merupakan salah satu ciri pembeda manusia dengan makhluk Allah yang lainnya. Karena makhluk yang bernama manusia itu dianugerahi oleh Allah itu berupa akal dan rasa. Maka melalui akal dan rasa itu manusia dapat berkehendak mengutarakan pendapatnya secara bebas sesuai dengan fitrahnya. Bebas di sini itu bukan berarti kemudian bebas tanpa batas, ya, bebas mutlak, tetapi bebas yang mempunyai landasan pada wahyu Allah. Kalau menurut Rasid Ridha itu kebebasan itu untuk menyampaikan